Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid dengan NIM 2504010200047 bersama rekan saya Darius Andrius Nenggolan dengan NIM 2504010200041 dari kelas IF 406 Data Science. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Implementasi Teknik Data Science untuk Analisis Data e-Business dengan studi kasus dataset dari PalmBridge Retail Co. Sebuah dataset e-commerce yang mencakup 493 transaksi retail selama periode 2022 hingga 2024. Presentasi hari ini akan mencakup 6 topik utama data science yang kami implementasikan langsung pada dataset nyata. Yang pertama, manajemen data. Yang kedua, asosiasi dan korelasi data. Yang ketiga, analisis regresi. Keempat, klasifikasi data. Yang kelima, clustering data. Dan keenam, big data dan perkembangannya. Setiap topik ini menghasilkan temuan konkret yang kami rangkum di akhir presentasi. Dataset yang kami gunakan adalah PalmBridge Retail Co. e-commerce sales dataset dari Kaggle. Dataset ini berisi 493 transaksi valid setelah proses pembersihan, dengan total penjualan mencapai 1,6 juta dolar selama 3 tahun, dari periode 2022 hingga 2024. Yang menarik, dan ini menjadi inti dari seluruh analisis kami, rata-rata profit per transaksi hanya 19 sen dolar, hampir nol. Jika kita lihat per kategori, furniture menjual cukup banyak, namun merugi hampir 47.000 dolar. Teknologi juga merugi 10.000 dolar. Hanya office supplies yang menghasilkan profit positif sebesar 59.000 dolar. Pertanyaannya adalah, mengapa? Inilah yang akan kita jawab bersama. Sebelum melakukan analisis apapun, kami harus memastikan kualitas data terlebih dahulu. Inilah yang disebut dengan manajemen data. Dari 501 baris data mentah, kami menemukan 4 isu. 5 baris dengan tanggal order yang kosong, 1 baris dengan kuantitas negatif, yang merupakan data retur yang tidak relevan untuk analisis penjualan. 4 nilai biaya pengiriman yang kosong dan kami imputasi menggunakan nilai median, serta inkonsistensi penulisan segmen pelanggan, misalnya consumer, huruf kecil dan consumer, huruf kapital yang kami seragamkan. Setelah pembersihan, tersisa 493 baris data berkualitas tinggi. Kami juga menciptakan 6 variabel turunan baru, termasuk days to ship, yaitu selisih antara tanggal kirim dan tanggal order, serta profit margin dalam persentase. Tanpa langkah ini, semua analisis berikutnya tidak akan valid. Ini adalah temuan paling penting dari seluruh penelitian kami. Korelasi persen antara variabel diskon dan profit adalah negatif 0,72. Ini adalah korelasi negatif yang sangat kuat. Artinya, semakin besar diskon yang diberikan platform PalmBridge, semakin besar pula kerugian yang ditanggung. Bukan hanya sedikit berkurang, tapi secara dramatis menurun. Jika kita lihat heat map asosiasi kategori per region, semua sel furniture berwarna merah, artinya rugi di semua wilayah. Central rugi 8.988 dolar, East rugi 14.915 dolar, West rugi 14.318 dolar. Tidak ada satupun region yang furniturnya menghasilkan profit. Sebaliknya, office supplies konsisten hijau, profit positif di semua wilayah. Ini bukan kebetulan, perbedaannya terletak pada kebijakan diskon yang diterapkan. Kami membangun model regresi linear berganda untuk memprediksi profit per transaksi berdasarkan 8 variabel prediktor. Model menghasilkan R-square sebesar 0,58. Artinya, model kami mampu menjelaskan 58% variasi profit yang terjadi. Koefisien yang paling besar adalah diskon, yaitu negatif 3.822. Maknanya, setiap kenaikan 1 poin persentase diskon, profit prediksi turun 38 dolar, dengan diskon rata-rata 13%. Dampaknya sangat signifikan terhadap margin. Namun, jika kita lihat tren penjualan tahunan, ini kabar baiknya.
Penjualan tumbuh dari $48.000 di 2022 menjadi $566.000 di 2024. Pertumbuhan 50,5% dalam 3 tahun dengan R-square tren 0,87. Ini pertumbuhan yang sangat konsisten. Masalahnya bukan volume penjualan, melainkan profitabilitasnya. Pada tahap klasifikasi, kami menggunakan algoritma decision tree untuk memprediksi segmen pelanggan, apakah consumer, corporate, atau home office berdasarkan karakteristik transaksinya. Model mencapai akurasi 37,9%. Kami menyadari ini tergolong rendah, namun ada penjelasan yang masuk akal. Ketiga segmen pelanggan ini memiliki pola transaksi yang sangat mirip satu sama lain. Mereka membeli produk yang sama, di region yang sama, dengan harga yang tidak terlalu berbeda. Tanpa data tambahan seperti informasi demografis pelanggan, model sulit membedakan ketiganya hanya dari data transaksi. Yang menarik, fitur paling diskriminatif adalah sales dan shipping cost. Ini mengindikasikan pelanggan corporate cenderung melakukan transaksi bernilai lebih besar dengan pengiriman yang lebih jauh. Untuk masa depan, Random Forest atau XGBoost dengan tambahan data demografis diperkirakan dapat meningkatkan akurasi secara signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Darius Andrianus Nainggolan. Oke, baik. Terima kasih untuk Muhammad Farid. Untuk clustering, kami mengelompokkan 17 subkategori produk menggunakan algoritma Cummins. Melalui elbow method, kami menentukan K optimal adalah 3, karena disinilah penurunan inersia paling signifikan terjadi. Hasilnya apa? 3 klaster terbentuk dengan profil yang sangat berbeda. Klaster 0 adalah kelompok moderat, penjualan $100.000, profit tipis positif $5.000, diskon 8%. Ini kelompok yang aman namun perlu dioptimalkan. Klaster 1 adalah kelompok merugi, dan ini yang paling mengkhawatirkan. Penjualan $90.000, namun kerugian hampir $30.000. Mengapa? Rata-rata diskon mereka 35%, lebih dari 2 kali lipat dari dataset. Rata-rata dataset. Ini subkategori yang harus segera mendapat intervensi kebijakan. Cluster 2 adalah kelompok premium, penjualan tertinggi $145.000. Profit positif $13.000 dan diskon hanya 8%. Ini adalah model bisnis yang harus direplikasi ke klaster lainnya. Big Data memiliki karakteristik yang dikenal sebagai 5V, volume, velocity, variasi, veracity, dan value. Dataset PalmBridge kami skala kecil, 493 transaksi. Namun platform e-commerce nyata seperti Amazon memproses 1,6 juta transaksi setiap hari, dan Tokopedia bisa melampaui 10 juta transaksi di hari puncak. Dalam skala itu, teknik yang sama yang kami terapkan harus berjalan di atas infrastruktur Apache Spark atau Google BigQuery yang memproses data secara paralel. Panel ini mengkuantifikasi dampak diskon secara langsung. Tanpa diskon, profit rata-rata $176 per transaksi. Diskon 1-10% turun ke $121. Diskon 11-20% tersisa $42. Dan begitu diskon melampaui 30%, kerugian rata-rata $470 per transaksi. Data tidak berbohong. Mari kita rangkum kelima tumpuan kunci dari seluruh analisis. Pertama, margin profit sangat kritis. Rata-rata hanya 19 sen per transaksi. Furniture merugi 47.000, hanya office supplies yang sehat. Kedua, diskon adalah racun profit. Korelasi R negatif 0,72 mengonfirmasi ini secara statistik. Diskon di atas 20% selalu menghasilkan kerugian. Ketiga, model regresi dengan R-squared 0,58 mengkonfirmasi diskon sebagai prediktor dominan. Namun, tren pertumbuhan penjualan tahunan sangat sehat. R-squared 0,87. Keempat, klasifikasi segmen pelanggan akurasi 37,9%, mencerminkan keterbatasan data transaksi tanpa informasi demografis. Kelima, clustering berhasil mengidentifikasi satu kelompok subkategori yang merugi besar akibat diskon 35%. Intervensi segera diperlukan. Nah, di sini dashboard ini merangkum seluruh analisis dalam satu tampilan visual. Teknologi memimpin komposisi penjualan 35,7%, namun justru merugi. Distribusi profit margin menunjukkan banyak transaksi berada di zona negatif. Inilah cerminan dampak diskon berlebihan itu.
Segmen consumer mendominasi penjualan, dan tren tahunan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Volume penjualan tumbuh, tapi profitabilitas tertahan oleh kebijakan diskon yang tidak terstruktur. Untuk menutup, kami menarik 3 kesimpulan utama. Pertama, manajemen data yang baik terbukti esensial. Tanpa pembersihan data, analisis tidak akan valid. Kedua, diskon dengan korelasi negatif 0,72 adalah akar masalah profitabilitas PalmBridge. Tiga, kombinasi regresi dan clustering memberikan fondasi kuantitatif yang kuat untuk keputusan bisnis berbasis data. Dari sini kami merekomendasikan 3 langkah konkret. 1. Terapkan batas diskon, yaitu maksimal 15% untuk semua kategori. Prioritas pada subkategori klaster 1. 2. Evaluasi menyeluruh struktur, harga, dan biaya furniture, karena kerugian di semua region mengindikasikan masalah fundamental pada pricing. Ketiga, tingkatkan model machine learning menggunakan random forest dan integrasi data demografis pelanggan untuk prediksi yang lebih akurat. Demikian presentasi dari kami. Semoga analisis ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana teknik-teknik data science dapat diterapkan secara nyata untuk mengidentifikasi masalah bisnis dan merumuskan solusi berbasis data pada platform e-bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.